Halo semuanya, oke, jadi beberapa waktu yang lalu gue sudah membuat video pembahasan mengenai kedua film Spider-Verse, atau lebih tepatnya adalah gue memberikan opini terhadap kedua film tersebut dan sekaligus menjawab pertanyaan apa yang membuat kedua film ini menjadi sangat bagus dan sangat influential. Jadi buat kalian yang belum menonton video tersebut, kalian bisa langsung melihatnya di channel YouTube gue atau klik linknya ada di pojok kanan atas. Nah, untuk video kali ini, gue akan membahas bagaimana film Into the Spider-Verse mengubah landscape dari perkembangan dunia animasi modern saat ini. Nah, dikarenakan ini bakal menjadi pembahasan yang cukup panjang, mending kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, sebelum kita melihat bagaimana film Spider-Verse dapat menginfluential perkembangan dari dunia animasi, pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu sejarah singkat dari perkembangan media animasi. Nah, untuk segmen yang satu ini akan dibawakan oleh saudara kita, yaitu Kak Adam selaku admin dari channel Dazzle. Jadi untuk Kak Adam, mohon dipersilahkan. Animasi pertama kali muncul pada abad ke-20 dan mengalami evolusi yang menarik seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, animasi terdiri dari serangkaian gambar yang diputar secara berulang untuk menciptakan adegan yang sangat singkat, seperti orang berjalan, menari, atau melakukan gerakan lainnya. Namun pada awal tahun 1900-an, animasi mulai berkembang dengan pesat. Animasi tidak lagi terbatas pada adegan-adegan singkat, melainkan mampu memvisualisasikan adegan yang lebih panjang seperti dalam film. Gaya animasi yang sangat populer pada era ini dikenal sebagai rubber hose style animation. Gaya animasi ini terkenal karena pergerakan karakter yang sangat fluid dan ekspresif. Kelebihan gaya ini adalah kemampuannya dalam mengekspresikan gerakan dengan leluasa dan membuat karakter terlihat hidup. Pada saat itu, animasi masih belum memiliki warna dan suara, sehingga gaya animasi rubber hose style menjadi standar tetap dalam pembuatan animasi. Selama perkembangan animasi pada periode tersebut, selain mempopulerkan gaya animasi rubber hose, juga muncul definisi baru tentang apa itu animasi. Animasi didefinisikan sebagai karya yang dibangun dari gambar-gambar datar untuk menciptakan adegan yang terkesan hidup. Definisi ini membedakan animasi dengan jenis karya lainnya, karena animasi memiliki kemampuan untuk menghidupkan gambar-gambar tersebut. Seiring berjalannya waktu, animasi terus mengalami perkembangan. Salah satu titik perkembangan yang paling signifikan terjadi pada akhir tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an, ketika film-film pendek seperti Steamboat Willie dan Snow White and the Seven Dwarfs dirilis oleh studio yang didirikan oleh legenda animasi Walt Disney Pictures. Film-film tersebut memberikan terobosan baru dengan memperkenalkan suara dan warna ke dalam dunia animasi. Selain itu, desain karakter dalam animasi juga menjadi lebih realistis dibandingkan sebelumnya. Namun, kejayaan animasi tradisional tidak berlangsung lama setelah memasuki era tahun 1990-an. Karena pada periode ini, penggunaan komputer dalam pembuatan animasi mulai ikut berkembang, dan muncullah gaya animasi baru yang dikenal sebagai computer animation. Gaya animasi ini masih mempertahankan aspek dan aturan dasar yang sama seperti animasi tradisional, namun dengan bantuan komputer dalam proses pembuatannya. Para animator tidak perlu menggambar setiap frame animasi di atas media kertas, melainkan dapat menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk membantu pekerjaan mereka. Kemunculan film Toy Story pada tahun 1995 yang diproduksi oleh studio Pixar memperkuat popularitas gaya animasi komputer. Gaya animasi ini semakin disukai oleh banyak orang, sehingga banyak studio besar yang mengandalkan animasi tradisional terpaksa beralih ke animasi komputer. Seiring dengan itu, animasi tradisional mulai mengalami penurunan minat dari penonton, dan gaya animasi seperti ini mulai terlupakan juga. Dan sejak tahun 2000-an, gaya animasi komputer telah menjadi standar baru dalam industri animasi. Studio-studio besar di luar sana berusaha meniru kesuksesan Pixar dengan menciptakan animasi yang serupa. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh animasi dari studio Pixar adalah visual yang terkesan realistis dan desain karakter yang imut. Dengan kemajuan teknologi komputer, animator dapat menambahkan detail tambahan yang membuat animasi semakin realistis. Dan karena itu, muncullah istilah fotorealistik yang mengacu pada animasi yang berusaha menciptakan visual seakan-akan diambil dari foto atau terlihat secara langsung. Dengan demikian,
berkembang dari gaya animasi tradisional menjadi animasi komputer telah mengubah landscape industri animasi secara signifikan. Teknik cel animation tetap menjadi salah satu teknik animasi yang paling berpengaruh dan berjaya dalam sejarah animasi. Namun dengan kemajuan teknologi komputer, animasi komputer telah menjadi standar baru dan mendorong animasi ke tingkat yang lebih realistis. Oke, terima kasih banyak Kak Adam karena telah membawakan segmen singkat mengenai sejarah perkembangan animasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya ambil alih. Nah, walaupun perkembangan komputer animasi sangat disenangi oleh banyak orang dan seperti merupakan kemajuan yang sangat bagus untuk dunia animasi, tetapi tanpa kita sadari, hal ini juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu masalah yang muncul dari penggunaan komputer animasi adalah visual yang realistis. Dengan semakin realistisnya suatu animasi, maka hal ini akan menyimpang dari esensi animasi itu sendiri. Di awal kemunculannya, animasi dibangun dari kumpulan gambar yang dibuat oleh tangan manusia untuk membentuk suatu adegan. Nah, gambar-gambar yang dibuat oleh manusia ini memang terkadang berusaha untuk membentuk suatu pemandangan atau anatomi karakter manusia dengan akurat. Tetapi dikarenakan ini merupakan buatan tangan, pastinya kita bakal bisa merasakan perbedaan antara gambar yang dibuat oleh tangan manusia dan gambar yang diambil menggunakan kamera untuk perfilman. Perbedaan inilah yang membuat animasi bisa menonjol ketimbang karya-karya yang lainnya. Nah, lalu bagaimana jadinya kalau suatu film animasi dibuat dengan visual yang sangat realistis hingga terkesan seperti diambil menggunakan kamera? Jelas hal ini dapat menghilangkan esensi dari animasi itu sendiri. Memang dengan cara ini kita bakal disajikan dengan visual yang sangat indah, namun di waktu yang bersamaan kita hanya bisa merasakan keindahan visual ini hanya karena terlihat realistis saja. Tidak ada hal yang unik ataupun spesial dari visual tersebut. Semuanya terkesan nyata dan hal ini bisa menjadi sangat membosankan. Selain dari gaya foto realistik, masalah lain juga muncul dari kesuksesan studio Disney Pixar. Masalah yang ditimbulkan oleh fenomena ini adalah kurangnya keberagaman gaya animasi. Dikarenakan Pixar sukses dengan film-film komputer animasi buatan mereka, banyak orang ataupun studio-studio di luar sana terinspirasi dan mencoba terlalu keras agar bisa mirip dengan film-film buatan Pixar. Hasilnya adalah kita bakal menemukan banyak sekali film animasi yang terkesan seperti buatan studio ini. Hal ini tentu akan membuat beberapa orang awam bakal selalu mengira bahwa semua film dengan gaya seperti ini merupakan buatan studio Pixar Disney. Belum lagi dikarenakan Pixar selalu mengandalkan desain karakter yang terlihat imut, hal ini tentu akan menjadi contoh bagi para studio di luar sana untuk membuat suatu karya namun hanya berfokus pada desain karakter mereka saja. Hasilnya adalah mereka terlalu mengandalkan pada aspek visual yang realistis dan desain karakter yang imut, dan hal ini akan membuat aspek-aspek seperti cerita dan pembangunan dunia atau karakter menjadi kurang diperhatikan. Selama lebih dari satu dekade, animasi komputer dan gaya foto realistik menjadi sangat populer dan sekaligus menjadi standar baru bagi dunia animasi. Walaupun disukai oleh banyak orang, kepopuleran dari gaya dan teknik ini juga dapat mengancam perkembangan dari animasi itu sendiri. Banyak studio di luar sana menjadi tidak berani untuk menyajikan suatu gaya animasi yang baru dan cenderung masih menetap pada gaya animasi yang sama. Sekalinya ada yang berusaha tampil beda, hasilnya adalah sebuah kegagalan dan pemandangan yang sangat tidak mengenakan. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Tapi untungnya, solusi dari masalah ini bisa muncul pada tahun 2018 dengan perilisan film yang berjudul Into the Spider-Verse. Do it like you. Hands up! Whatever you choose to do with it, you'll be great. Nah, sebelum film Into the Spider-Verse rilis, landscape animasi masih memiliki masalah dalam menyajikan keberagaman gaya animasi. Semua studio besar berusaha mengikuti satu gaya yang sama yang disukai oleh banyak orang, dan hal ini membuat para animator menjadi kurang pede untuk menghasilkan sebuah karya baru dengan gaya yang lebih inovatif. Nah, hal ini juga dirasakan oleh film Into the Spider-Verse. Sebelum film ini rilis, sang animator supervisor yang bekerja di film ini sempat merasa ragu dengan pemilihan gaya animasi yang mereka gunakan. Dia dan para staf yang lainnya merasa takut kalau para audiens tidak begitu menyukai gaya animasi ini, yang menurut mereka merupakan sebuah resiko yang sangat besar. Tentu hal ini sangat bisa dimengerti dengan fenomena yang sedang terjadi pada saat itu. Tapi untungnya, ketika trailer dari film Into the Spider-Verse rilis, banyak orang mulai melirik film ini dan merasa tertarik dengan gaya animasi yang mereka gunakan. Lalu ketika film ini akhirnya rilis, banyak orang di seluruh dunia sangat mengapresiasi gaya animasi yang digunakan oleh film ini. Tidak hanya disukai oleh banyak orang, Into the Spider-Verse juga mempopulerkan gaya animasi ini.
Nah, lalu apa sih yang membedakan gaya animasi yang digunakan oleh Into the Spider-Verse dengan film-film komputer animasi kebanyakan? Well, yang pertama adalah dari teknik penggunaan animasinya. Film-film komputer animasi pada umumnya menggunakan frame rate sebesar 24 fps, yang itu berarti dalam 1 detik terdapat 24 macam frame yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini, animasi yang dihasilkan akan memiliki pergerakan yang sangat halus. Teknik ini biasa disebut dengan nama on-once, sedangkan untuk film Into the Spider-Verse, mereka menggunakan frame rate yang sama, namun bedanya adalah dalam 1 detik, film ini hanya memiliki 12 frame rate saja. Hal ini bisa terjadi karena mereka menggunakan teknik yang bernama on-tooth, yang mana teknik ini memanfaatkan satu gambar yang sama dalam 2 frame yang berbeda. Hasilnya adalah setiap pergerakan karakter akan menimbulkan efek seperti berhenti sesaat atau pergerakan yang kaku. Teknik ini tidak hanya digunakan oleh Into the Spider-Verse saja. Film-film yang menggunakan gaya animasi serupa juga menerapkan cara ini. Salah satu contohnya adalah film Puss in Boots: The Last Wish. Nah, walaupun begitu, tidak semua adegan yang ada di film Into the Spider-Verse menggunakan teknik tersebut. Terkadang mereka juga menggunakan 3 atau lebih frame dalam menggerakkan karakter mereka. Salah satu contohnya adalah dari karakter Spider-Punk atau Hobie Brown. Selain itu, ada juga beberapa adegan yang menggunakan teknik on-once, terutama di beberapa momen yang memerlukan pergerakan yang sangat cepat. Selain dari teknik animasi, hal lain yang membedakan film Into the Spider-Verse dengan film animasi yang lainnya adalah dari detail yang ditambahkan. Nah, biasanya film-film animasi komputer pada umumnya seringkali menambahkan detail-detail seperti shadow atau bayangan yang disesuaikan dengan sumber cahaya, tekstur dari beberapa objek yang dibuat sedetail mungkin, seperti contohnya adalah bulu-bulu halus yang bisa keluar dari pakaian, dan juga penambahan efek motion blur di setiap pergerakan karakter untuk menghasilkan sebuah adegan yang terlihat seperti diambil menggunakan kamera secara langsung. Tapi untuk Spider-Verse, mereka tidak menambahkan detail-detail seperti itu, melainkan mereka menambahkan detail-detail yang sering digunakan oleh teknik animasi tradisional. Dengan cara tersebut, Into the Spider-Verse dapat menghasilkan sebuah visual yang terlihat seperti animasi komputer, namun memiliki aspek dan detail yang mirip dengan animasi tradisional. Nah, salah satu contoh dari detail yang mereka tambahkan pada film ini adalah dari pergerakan karakter. Kalau film-film animasi komputer pada umumnya akan menggunakan sebuah efek yang bernama motion blur yang bertujuan untuk memunculkan kesan realistis, karena biasanya ketika kita melihat suatu objek yang bergerak sangat cepat, maka mata kita akan melihat pergerakan tersebut dengan tampilan yang blur. Namun sedangkan untuk film Into the Spider-Verse, mereka menggunakan sebuah teknik animasi yang bernama smear atau double. Smear sendiri merupakan suatu teknik animasi di mana sang animator akan menambahkan satu frame baru di antara 2 frame yang berbeda, dan frame tersebut biasanya akan memiliki gambar yang sederhana ataupun abstrak dari objek yang sedang bergerak. Teknik ini biasa digunakan oleh animasi-animasi tradisional untuk menciptakan sebuah pergerakan yang sangat cepat dengan hasil yang terlihat sangat hidup. Selain dari pergerakan karakter, detail lain yang mereka juga tambahkan pada film ini adalah dari efek pencahayaan dan juga bayangan. Pada film Into the Spider-Verse, bayangan karakter akan memiliki efek garis strip, sedangkan untuk sumber cahaya akan memiliki sebuah efek tekstur yang disebut sebagai halftone dot. Nah, penambahan detail ini bertujuan untuk bisa meniru gaya buku komik yang merupakan sumber inspirasi dari film ini. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa gue bahas mengenai film Into the Spider-Verse, cuman dikarenakan video ini sudah terlalu panjang, maka dari itu kita langsung masuk saja ke kesimpulan dari video ini dan sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana film Spider-Verse dapat mengubah perkembangan animasi modern. Nah, sejak kemunculan animasi komputer dan kesuksesan film-film buatan Disney Pixar, landscape animasi mulai dipenuhi dengan berbagai karya yang selalu mengutamakan detail yang realistis dan juga karakter yang terlihat imut. Banyak studio animasi di luar sana yang berusaha untuk bisa meniru gaya animasi yang digunakan oleh Disney Pixar. Hasilnya adalah banyak dari studio ini menjadi tidak berani untuk berinovasi dan hanya bermain aman karena mereka sadar bahwa gaya animasi ini masih disukai oleh banyak orang. Tetapi dikarenakan banyak sekali animasi yang memiliki visual yang tidak jauh berbeda, ini membuat kita para penonton suka kebingungan untuk mengetahui animasi ini dibuat oleh studio apa, karena mereka semua terlihat seperti dibuat oleh satu studio yang sama. Nah, untungnya masalah ini dapat teratasi dengan kemunculan film Into the Spider-Verse pada tahun 2018. Kemunculan film ini akhirnya dapat mengubah pandangan orang-orang terhadap dunia animasi, karena sebelum film ini rilis, orang-orang cenderung lebih suka dengan animasi yang memiliki desain yang imut dan mengemaskan dengan background dan detail yang realistis. Namun dengan perilisan film Into the Spider-Verse, kini orang-orang menjadi semakin terbuka untuk bisa melihat bagaimana animasi bisa memiliki berbagai macam variasi dan tidak hanya stuck di satu gaya yang sama saja.
saja. Into the Spider-Verse menghadirkan sebuah animasi komputer yang memiliki visual dan teknik yang sama seperti animasi-animasi komputer kebanyakan. Tapi bedanya adalah mereka menambahkan detail-detail yang membuat visual dari film ini tidak terkesan seperti gambar yang nyata. Film ini sukses dalam mengenalkan sebuah gaya animasi yang baru, dan hal ini memberikan inspirasi bagi para studio di luar sana untuk menciptakan animasi dengan teknik yang serupa namun memiliki ciri khasnya tersendiri. Kita coba lihat saja film-film seperti Puss in Boots: The Last Wish, Bad Guy, Michelle vs. The Machine, dan juga serial Arcane. Hanya dengan melihat visualnya saja, kita semua pasti langsung bisa sadar bahwa mereka semua menggunakan gaya animasi yang sama seperti film Into the Spider-Verse. Tetapi film-film ini masih memiliki identitasnya tersendiri dan kita dapat dengan mudah membedakan mereka semua. Salah satu contohnya adalah Puss in Boots: The Last Wish, yang mana film tersebut seperti berusaha membuat animasi dari lukisan yang menggunakan cat air, ataupun film princess terbaru buatan Disney yang berjudul Wish, yang berusaha membuat animasi 3 dimensi namun dengan visual yang menyerupai animasi-animasi princess tradisional mereka dulu. Nah, tapi perlu diingat bahwa film Into the Spider-Verse bukanlah film animasi pertama yang menggunakan gaya animasi ini, karena sebelum film ini rilis terdapat sebuah animasi yang menggunakan teknik animasi yang sama. Film animasi tersebut adalah mahakarya underrated buatan Blue Sky Studio yang berjudul The Peanuts Movie. Nah, walaupun bukan menjadi yang pertama, namun Into the Spider-Verse merupakan film yang mempopulerkan gaya animasi ini dan sekaligus memberikan sebuah standar baru dalam pembuatan animasi modern. Film ini nggak hanya menghadirkan sebuah gaya baru, namun juga memberikan sebuah contoh atau inspirasi bagi studio-studio animasi di luar sana untuk mulai lebih berani dalam berkreasi dan lebih berinovasi dan menyajikan karya-karya yang mereka buat. Semoga saja untuk kedepannya kita bakal bisa melihat karya-karya animasi dengan penampilan yang lebih berbeda, lebih fresh, dan lebih berani untuk bisa tampil beda. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!